Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar series spesial series ke-65. Perkenalkan, nama saya Nok Kris Winoroso yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMW Consulting dan Institute of Certified Management Accountants atau ICMA Indonesia. Tema webinar pagi ini adalah Building Human Capital Readiness for Strategic Success. Topik yang relevan dengan tantangan terkini di tengah perubahan bisnis yang semakin dinamis, kesiapan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mencapai kesuksesan strategis. Hari ini kita akan membahas bagaimana membangun human capital readiness bukan hanya meningkatkan daya saing organisasi, tapi juga menjadi kunci dalam mengakselerasi pencapaian tujuan strategis perusahaan. Sebelum memulai webinar spesial series ini, pertama-tama, saya ingin memperkenalkan dan menyapa pembicara yang akan membagikan pengetahuan pada webinar kali ini. Selamat pagi untuk Ibu Syarila Fiska, apakah sudah ada di tempat? Halo, selamat pagi Mas Heno. Oke. Lalu untuk Bapak Elvan Deva, apakah sudah di tempat? Iya Mas Yano, ya saya sudah di tempat Mas. Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Baik, Alhamdulillah sudah siap. Terima kasih banyak Mas Heno. Ya, betul, saya juga sudah siap Mas. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk dapat on cam agar sesi webinar hari ini berlangsung interaktif. Lalu tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk pembicara pertama kami, Bu Afi, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Heno. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah menghadiri webinar series day setiap week ya, weekly dari KMMB setiap hari Jumat. Jadi untuk materi hari ini adalah berkaitan dengan building human capital readiness for strategic success. Jadi akan membahas mostly itu tentang tentu saja human capital, bagaimana dari strategi yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya kan mungkin kita sudah banyak berbicara tentang secara skala perusahaan ya, secara skala skala korporasi in general seperti apa pembentukan strategi untuk perusahaan ke depannya seperti apa. Nah, ini mungkin akan lebih spesifik di bagian human capital karena tentu saja eh, strategi yang sudah dibuat oleh perusahaan nantinya tentu dalam mencapai strategi tersebut harus ada support dari setiap divisinya termasuk juga berkaitan dengan human capital atau SDM-nya. Apabila misalkan perusahaan itu sudah secara planning itu sudah berusaha untuk lebih agresif bagaimana nanti ke depannya misalkan perusahaan itu mau pengembangan digital jadi ke depannya teknologi itu akan banyak menjadi support bisnis perusahaan tentu saja dalam mencapai tujuan itu perusahaan harus mempersiapkan dulu secara internal dan dalam hal ini adalah berkaitan dengan SDM-nya itu apakah sudah siap gitu. Apakah sudah siap, kemudian bagaimana mempersiapkannya untuk bisa tujuan perusahaan itu tercapai. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, mungkin dari beberapa sesi sebelumnya juga sudah eh, apa namanya in repeat ya kita eh, diskusi tentang balance scorecard, apa itu balance scorecard, kemudian bagaimana fungsinya untuk bisa dijadikan sebagai strategi perusahaan, karena pasti sudah sangat familiar ya Bapak Ibu semua terkait dengan balance scorecard ini kan mungkin mostly itu ada di RJBP atau mungkin untuk pengukuran KPI untuk setiap divisi tertentu atau secara korporasi ya lebih utamanya secara korporasi untuk KPI korporasi itu biasanya disajikan dalam bentuk balance scorecard. Nah, pada eh, kesempatan kali ini akan membahasnya lebih banyak di human capital. Jadi human capital itu akan lebih banyak
ada di dalam eh, ini organizational capacity. Jadi bagaimana perusahaan biasanya kenapa ada di bawah ya organizational capacity itu. Urutannya ini kan dari organizational capacity itu ke atas itu internal proses bisnis, kemudian customer, kemudian baru tujuan utama dari perusahaan yaitu eh, secara dikonversikan dalam bentuk keuangan gitu. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari bagaimana keuangan perusahaan meningkat atau ya bagaimana dari strategi yang sudah diberikan, apakah bagaimana impactnya terhadap keuangan perusahaan gitu. Nah, mungkin dari fondasinya dulu berarti kan. Jadi untuk SDM itu kan secara internal perusahaan ya. Jadi bagaimana untuk mencapai target keuangan perusahaan itu harus dikuatkan dulu fondasinya yaitu berkaitan juga dengan SDM. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, jadi sebenarnya bagaimana sih untuk bisa perusahaan itu melakukan alignment ya atau penyelarasan dari dari tujuan strategis perusahaan secara korporasi itu bisa di breakdown dari korporasi itu bagaimana nanti impactnya terhadap divisi A, divisi B atau divisi berkaitan dengan SDM, divisi berkaitan dengan IT dan sebagainya. Yang tadi mungkin sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Apabila ke depannya misalkan perusahaan itu secara jangka panjang itu mau meningkatkan efektivitas, kemudian efisiensi dari organisasi, kemudian ingin menciptakan nilai tambah apa sih yang bisa dicapai perusahaan melalui optimalisasi dari peran SDM-nya. Tentu saja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi ini tentu perlu ada apa ya, mungkin semacam pelatihan yang tadi mungkin sudah saya sampaikan secara konkretnya itu misal teknologi, misalnya perusahaan ke depannya itu mau memperbanyak eh, sistem teknologi di dalam internal gitu, misalnya integrasi secara administrasinya setiap divisi itu seperti apa supaya nanti eh, apa namanya ada satu bank bank data dan bank info ya untuk administrasi internal perusahaan gitu. Nah, tentu kan itu perlu adanya pelatihan ya apabila terutama misalkan sebelumnya perusahaan ini mungkin memang sudah menggunakan teknologi ya dalam apa namanya proses bisnisnya, tapi mungkin baru hanya setiap divisi aja, setiap divisi tanpa melakukan integrasi. Nah, itu kan ada gap ya antara existing perusahaan saat ini seperti apa kondisinya dengan apa yang ingin dicapai perusahaan. Nah, itu tentu gap itu nantinya harus dibuat jembatan oleh perusahaan. Jembatannya bisa dari pelatihan atau mungkin SDM yang bisa dilakukan sertifikasi terkait dengan teknologi, terus berkaitan dengan bagaimana implementasi integrasi teknologi tersebut di dalam perusahaan. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih untuk melakukan alignment itu ya itu tadi ya, karena untuk penyelarasan dari strategi pengembangan SDM. Jadi dari yang sudah dibuat perusahaan secara garis besar apa namanya strategi secara korporasinya itu setiap divisinya harus memberikan impact gitu terhadap memberikan impact dan memberikan support terhadap tujuan dari tujuan dari strategi perusahaan secara korporasi gitu ya. Mungkin di next. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan strategi objektif itu bisa dalam hal ini strategi yang sudah disusun perusahaan secara korporasi gitu. Biasanya itu ada di dalam bisnis plan, kemudian atau mungkin
kalau di perusahaan-perusahaan BUMN itu ada RJPP ya. Jadi di dalam RJPP itu disusun strategi secara korporasi in general. Jadi eh, tujuan korporasi itu mau apa sih dalam ke depan? Misalkan kalau RJPP itu jangka waktunya dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun ke depan itu perusahaan itu mau capai di mana? Nah, eh, kemudian KPI-KPI-nya apa aja dalam mencapai tujuan itu. Misalkan perusahaan mau menjadi perusahaan top 10 di Indonesia, itu perusahaan logistik top 10 di Indonesia. Nah, untuk mencapai itu tentu pengukurannya yang tadi dari balance scorecard itu ya berkaitan dengan apa namanya organizational capacity, kemudian juga dari internal bisnisnya, kemudian customer sampai akhirnya nanti impact-nya terhadap finansial keuangan seperti apa. Nah, untuk mencapai itu semua tentu dibutuhkan adanya support terutama berkaitan dengan SDM. Jadi seperti apa sih perusahaan tentu perlu melakukan apa evaluasi dulu ya secara internal dari hasil tujuan dari perusahaan secara korporasi itu apa nih internal secara kondisi saat ini itu existingnya seperti apa, kemampuan kapabilitas SDM-nya apakah eh misalkan sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan perusahaan itu tujuannya mau menjadi top 10. Top 10 berarti kan standarnya untuk menjadi top 10 perusahaan logistik di Indonesia itu harus teknologinya harus sudah advance, terus juga setiap cabang, misalkan setiap cabang operasionalnya itu sudah terintegrasi informasi-informasi di lapangan seperti apa, kemudian eh, apa namanya apabila terjadi masalah di lapangan itu sudah ada laporan secara real time dan bisa dilakukan solusinya dalam waktu cepat juga. Nah, itu tentu perlu dikaji secara internal kondisinya seperti apa dan eh, apa namanya tujuan seharusnya itu seperti apa. Nah, ini tentu akan nantinya ada gap ya, human capital gap ini. Nah, ini yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat meminimalisir melalui program-program seperti training atau mungkin misalkan dari kebutuhan top 10 ini berarti perlu eh, dari tujuan top 10 perusahaan logistik di Indonesia berarti perlu melakukan rekrutmen lebih besar seperti rekrutmen pro hiring yang lebih banyak. Jadi perlu rekrut orang-orang profesional yang sudah mengerti eh, 5-10 tahun di dalam industri itu seperti apa alur bisnisnya, kemudian solusinya seperti apa di dalam industri itu. Jadi mereka sudah tahu bagaimana dan apa solusi yang bisa diberikan atas suatu masalah tertentu. Kemudian bisa juga lewat on the job development. Nah, ini mungkin dibutuhkan misalnya biasanya itu terkait dengan kalau sekarang itu mungkin namanya itu biasa di bank itu ODP, on the job eh, development program gitu. Jadi eh, apa perusahaan-perusahaan itu butuh dalam waktu 5 tahun mendatang butuh lebih banyak petinggi-petinggi gitu misalkan dalam dalam level level ya untuk bisa handling proses bisnis yang lebih advance kemudian butuh lebih banyak karena kan memang kalau secara job desk itu untuk si level lebih banyak melakukan negosiasi terus kemudian koordinasi dengan pihak eksternal. Nah, mungkin ke depannya perusahaan itu butuh lebih banyak koordinasi, kemudian kerjasama dengan pihak eksternal, sehingga membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin gitu di dalam perusahaan tersebut. Dari itu bisa perusahaan melakukan on the job development, jadi rekrut fresh graduate yang mungkin masih cukup ini ya secara teori, secara apa namanya, secara semangat belajar itu masih cukup tinggi di dalam perusahaan sehingga
bisa dilakukan pengasahan untuk rekrut melalui on the job development tersebut sehingga ke depannya diharapkan orang-orang yang direkrut baru ini, oh iya, Officer Development Program, sorry, ODP. Terima kasih Pak Albert. eh ke depannya itu bisa bisa dengan harapan bisa memimpin perusahaan gitu, memimpin perusahaan, kemudian bisa apa namanya menjadi representatif perusahaan untuk pihak eksternal seperti itu. Oke. Dari untuk secara teoritikal ya, untuk human capital readiness itu ada model namanya human capital readiness model. Jadi dari apa namanya balance scorecard yang sudah dibuat perusahaan eh, melalui KPI itu ya untuk mencapai eh, tujuan strategis secara korporasi itu untuk human capital secara khusus itu terbagi menjadi 3 step ya. Jadi perusahaan perlu melakukan identifikasi terhadap apa sih strategi job families atau secara korporasi itu butuh strategi strategi seperti apa untuk di dalam eh, apa secara khusus di human capital ini untuk mencapai strategi korporasi itu tadi. Kemudian eh, apabila perusahaan sudah melakukan identifikasi, berarti oh yang tadi sudah saya sampaikan, oh perusahaan secara korporasi itu tujuannya mau top 10 di perusahaan logistik di Indonesia. Nah, berarti kebutuhannya apa nih? Untuk mencapai top 10 yang tadi sudah saya sampaikan. Misalkan setiap cabang operasional perusahaan itu harus sudah terintegrasi secara administrasi, bagaimana kondisi di lapangan, secara real time juga bisa dilakukan solusinya, diberikan solusinya, kemudian juga eh, apa namanya traffic di lapangan itu seperti apa sih? Apakah cukup bagus atau mungkin sedang dalam kondisi menurun apa traffic misalkan traffic bongkar muat di dalam di pelabuhannya itu misalkan lagi turun. Kenapa kok bisa turun? Misalkan turunnya memang karena seperti kasus COVID kemarin ya, karena kan kalau COVID kemarin itu eh, pergerakan manusia, pergerakan barang secara logistik itu kan cukup dibatasi ya karena adanya untuk apa untuk keselamatan secara nasional gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi bisa dicari tahu kebutuhannya dari apa yang sudah dilakukan pada saat ini. Jadi setelah sudah melakukan identifikasi strategi job secara korporasi, kemudian eh, human capital readiness. Jadi melalui dari human capital readiness apa saja yang sudah ada saat ini dan kebutuhan untuk kompetensi atau trainingnya untuk mencapai tujuan strategis perusahaan itu seperti apa. Nah, akhirnya nanti mencapai di Human Capital Development Progress ini menjadi tujuan dari eh, identifikasi kondisi saat ini di perusahaan untuk terkhususnya melalui human capital itu seperti apa dan gapnya untuk mencapai tujuan perusahaan itu seperti apa. Jadi bisa human capital development program itu bisa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan rekrutmen, bisa terkait dengan rekrutmen, training untuk apa namanya SDM internal atau mungkin yang tadi sudah disampaikan terkait dengan ODP, Officer Development Program. Seperti itu. Mungkin bisa next. Ya, itu. Mungkin itu dari sesi pertama. Saya kembalikan ke Mas Heno. Baik. Terima kasih banyak kepada Bu Afi atas pemaparan materinya.
Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi pertama yang telah disampaikan. Yang pertama, human capital readiness sebagai elemen kunci dalam strategi perusahaan. Nah, di materi pertama ini menekankan bahwa keberhasilan strategi korporat tidak dapat dipisahkan dari kesiapan SDM. Balance scorecard sebagai alat manajemen kinerja strategis menempatkan human capital bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai fondasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ketidaksesuaian antara target strategis dan kapabilitas SDM akan menjadi hambatan utama dalam implementasi strategi. Nah, human capital readiness ini juga membantu untuk memetakan kebutuhan SDM yang relevan dengan strategi. Dengan menilai gap kompetensi yang ada, hal ini dapat ditujukan untuk menyusun program pengembangan yang terarah. Framework ini membantu perusahaan untuk merencanakan dan menjalankan strategi berbasis data SDM secara sistematis dan terukur. Baik, sebelum lanjut ke sesi materi kedua, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link presensi kehadiran. Silakan mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirimkan oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom, karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut. Selain itu, terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB webinar series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirimkan melalui kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan yang dari urutan yang teratas. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik ingin mengikuti acara secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Webinar series Korporat Strategi pada 2025 akan menghadirkan pemateri dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silahkan Bapak Ibu dapat follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok KMMB_consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada pembicara materi yang kedua untuk Bapak Deva. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Heno atas sambutannya dan juga wrap up singkat gitu ya, apa yang telah disampaikan oleh Bu Afi sebelumnya terkait bagaimana framework dari human capital readiness yang ada di perusahaan. Nah, Bapak Ibu semua, jadi setelah apa yang dijelaskan oleh Bu Afi terkait human capital readiness model, di sini saya akan membahas lebih detail begitu ya, bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa mengetahui bagaimana kesiapan dari sumber daya manusia ataupun human capital mereka atau perusahaan tersebut dalam mencapai strategi-strategi yang sedang dijalankan oleh perusahaan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu masih dalam kondisi yang fokus, gitu ya, dan antusias untuk mengikuti sesi kedua pada pagi hari ini, karena kita akan membahas lebih detail terkait langkah-langkahnya. Kemudian, seperti yang sudah kita pahami bersama, gitu ya, Bapak Ibu, penyelarasan antara human capital ataupun sumber daya manusia atau yang kita biasa singkat SDM, gitu ya, dengan strategi perusahaan itu merupakan langkah-langkah lanjutan, gitu ya, Bapak Ibu, setelah kita menyusun strategi map atau peta strategi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Afi. Nah, umumnya biasanya strategi map tersebut memang dibangun menggunakan framework balance scorecard, yang dimana seperti yang sudah disampaikan Bu Afi bahwa human capital itu adalah aspek fundamental yang berada di perspektif learning and growth, yang itu dapat mendukung ketercapaian dari goals ataupun strategi yang dijalankan oleh perusahaan, ya Bapak Ibu semua, dengan menyelaraskan sumber daya manusia ataupun human capital atau SDM terhadap beberapa perspektif, khususnya untuk perspektif learning and growth dan juga internal business process. Hal ini dapat dimungkinkan bahwa kita bisa memetakan dari internal business process, perspektif internal business process, ataupun customer perspektif, ataupun financial perspektif, itu membutuhkan
aspek ataupun jenis SDM yang seperti apa, ataupun kompetensi-kompetensi SDM seperti apa untuk mencapai strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Baik itu nanti dari segi knowledge, kemudian dari segi skills, ataupun dari segi values yang dimiliki oleh SDM tersebut, apakah benar-benar dari SDM tersebut itu uh, memiliki kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai strateginya. Dan penyelarasan antara kesiapan human capital ini atau SDM ini bukan hanya sekedar untuk kebutuhan operasional perusahaan saja ya Bapak Ibu, tetapi merupakan fondasi ataupun landasan utama bagi keberhasilan perusahaan itu sendiri untuk dapat menerapkan menerapkan strategi yang lebih berkelanjutan ke depannya. Nah, Bapak Ibu semua, boleh di back sedikit. Oke. Ada 3 langkah yang perlu kita ketahui ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama itu ada terkait identify strategic job families, atau kita bisa mengidentifikasi, mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan strategis yang itu sesuai dengan prioritas strategis perusahaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang langkah kedua, ada yang dijalankan secara paralel. Yang pertama itu setelah kita mengidentifikasi setelah kita mengidentifikasi pekerjaan strategis yang mendukung strategi perusahaan ataupun goals perusahaan, kita perlu memetakan profil ataupun kompetensi dari pekerjaan strategis tersebut. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita perlu memetakan. Di sisi lain, kita juga perlu melakukan penilaian apakah kompetensi yang sudah kita define atau kita definisikan sebelumnya itu telah terimplementasikan dengan baik di sumber daya ataupun human capital yang ada di perusahaan. Di mana di langkah yang ketiga ini kita bisa mengetahui kesenjangan ataupun gap antara standar kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh karyawan dan juga performa aktualnya. Sehingga nanti akan muncul Human Capital Readiness Report. Jadi dari apa yang sudah kita define standarnya, kemudian kita lakukan penilaian aktualnya seperti apa, nanti akan muncul gap yang mana itu akan terwrap up dalam sebuah report. Nah, yang pada akhirnya nanti akan berujung ke tahap terakhir, yaitu pengembangan human capital. Nah, artinya Bapak Ibu semua, tujuan dari human capital readiness ini itu untuk mengetahui dan kita bisa mengalokasikan anggaran untuk misalkan pelatihan ataupun hal-hal yang bersifat development program itu sesuai dengan kategori pekerjaan strategis yang mendukung goals ataupun strategi perusahaan itu sendiri. Nah, boleh di next kembali. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, terkait identifikasi kategori pekerjaan strategis gitu ya, atau strategic job families. Nah, di sini saya ingin menekankan apa sih yang dimaksud dengan kategori pekerjaan strategis gitu ya, atau strategic job families. Nah, di sini itu lebih ke kelompok pekerjaan tertentu yang memiliki point of crucial ataupun itu prioritas penting dalam menjalankan proses bisnis internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya posisi yang paling kritis ini ataupun yang paling penting ini memberikan dampak yang luar biasa ataupun cukup besar terhadap keberhasilan strategi perusahaan. Nah, mengapa langkah pertama ini penting, Bapak Ibu? Karena biasanya kompetensi SDM itu telah disesuaikan dengan kebutuhan strategi perusahaan. Nah, maka perusahaan dapat mengalokasikan anggaran ataupun pelatihan ataupun investasi dalam bentuk development program sesuai kompetensi SDM yang mendukung ketercapaian strategi perusahaan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah ataupun cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi strategic job families. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu dapat memperhatikan gambar berikut ya. Ini ada perusahaan terkait penyedia layanan kimia industri atau kita bisa sebut Chemico.
Nah, di perusahaan ini, Bapak Ibu semua, Chemico memiliki sasaran strategi ataupun tema strategi ataupun strategi yang perlu dicapai, di mana hal ini kita perlu pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengkategorian. Kenapa? Karena ketika kita telah mengetahui sasaran strategi ataupun strategi yang dilakukan oleh perusahaan di periode yang bersangkutan, misalkan, eh, itu akan memudahkan pengkategorian pekerjaan strategis. Sehingga misalkan di Chemical gitu ya, karena mereka merupakan perusahaan penyedia layanan kimia industri, mereka memiliki prioritas strategi yang dijalankan misalkan pada tahun 2025 ini. Yang pertama itu mereka akan fokus pada pertumbuhan melalui kemitraan strategis. Ataupun yang pertama itu terkait partnership gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mereka ingin menyediakan integrated solutions untuk pelanggan yang sifatnya itu lebih besar ataupun yang memberikan kontribusi pendapatan tinggi di perusahaan Chemico, sehingga mereka tidak akan kehilangan fix revenue-nya dari pelanggan tersebut. Maka dari itu mereka memberikan integrated solution ataupun solusi terpadu. Nah, yang terakhir, mereka memiliki tujuan yaitu terkait penyesuaian produk ataupun pengembangan produk dan layanan yang itu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di tiap pelanggannya. Jadi ada 3 poin ya Bapak Ibu terkait partnership gitu ya. Partnership. Kemudian yang kedua itu terkait integrated solution. Yang ketiga itu terkait menyesuaikan ataupun pengembangan produk untuk kebutuhan spesifik tiap pelanggannya. Nah, dari 3 sasaran strategi tersebut, Bapak Ibu semua, hal kedua yang perlu kita lakukan untuk pengkategorian pekerjaan strategis adalah kita perlu memetakan. Jadi setelah kita mengetahui strateginya apa, tujuan strateginya apa, atau sasaran strateginya apa, kita mulai memetakan dari setiap sasaran strategi tersebut mana yang menjadi proses inti ataupun di dalam balance scorecard ataupun strategi map ini itu di bagian internal perspektif Bapak Ibu, di internal bisnis proses perspektif. Jadi dari sasaran strategi ini apa sih proses-proses internal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar 3 sasaran ini itu bisa tercapai. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, si Chemico ini, perusahaan ini memiliki 7 sasaran strategi gitu ya, dengan 4 tema. Yang pertama itu terkait product leadership, yang dimana memiliki 2 sasaran strategi, yaitu partner in product development, kemudian juga ada conduct applied research. Yang kedua, ada tema strategi mengenai customer intimacy, yang mana memiliki sasaran strategi yaitu create value add, partnership, dan juga improve order fulfillment. Yang ketiga, itu ada terkait tema strategi operational excellence, dengan sasaran strateginya itu improve supply chain planning, dan juga improve feedstock sourcing. Yang terakhir, ada fokus terkait social responsibility, dengan sasaran strateginya yaitu improve environmental performance. Nah, dari fokus-fokus ini tentu sudah disesuaikan dengan 3 tujuan perusahaan besar tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua yang perlu diperhatikan juga, setiap sasaran strategi ini ataupun setiap tema strategi yang ada di dalam sini gitu ya, itu tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, kita juga perlu mengetahui karakteristik tersebut agar memudahkan kita mengategorikan pekerjaan strategis. Misalkan di sini ada terkait product leadership gitu ya, tema strategis product leadership, yang mana sasaran strateginya salah satunya itu terkait partner in product development. Nah, sasaran strategi ini memiliki karakteristik di mana hal ini dilakukan dengan menjalankan kerjasama
dengan berbagai pihak gitu ya, termasuk mungkin pihak eksternal ataupun pihak internal lainnya untuk pengembangan produk lebih lanjut. Nah, ini juga selaras dengan strategi utama yang dijalankan oleh perusahaan tadi, yang nomor tiga terkait menyesuaikan produk ataupun mengembangkan produk dan layanan sesuai kebutuhan spesifik tiap pelanggan. Jadi memang alat ini dilakukan untuk menyelaraskan antara strategi dari atas, dari top level hingga ke bottom level. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian di produk partner in product development ini, karena tadi karakteristiknya itu kita dalam internal proses tersebut karakteristiknya kita harus menjalin kerjasama gitu ya. Kita bisa saja mengkategorikan pekerjaan strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan ataupun dikategorikan oleh perusahaan untuk mendukung sasaran strategi partnership untuk pengembangan produk, yaitu joint venture program managers. Jadi mungkin joint venture program managers ini menjadi tumpuan, menjadi pekerjaan tumpuan untuk mencapai sasaran strategi yang ada di atasnya ini. Artinya joint venture program managers ini nantinya akan fokus untuk bekerja sama dalam mengembangkan layanan ataupun produk dari perusahaan itu sendiri, perusahaan chemical ataupun kimia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada terkait sasaran strategi yaitu conduct applied research. Nah, ini tentu akan dilakukan oleh pekerjaan seperti senior scientist yang memang secara day to day pekerjaannya ataupun secara tujuan dari pekerjaan tersebut itu melakukan riset terkait mungkin pengembangan produk, karena di sini tema strategi yang akan dijalankan itu terkait bagaimana Chemico ini dapat memberikan keunggulan di produk ataupun layanannya. Jadi misalkan dari dua contoh ini Bapak Ibu dan seterusnya gitu ya, kita bisa mengetahui bahwa pengkategorian pekerjaan strategi ini perlu didasarkan ataupun kita perlu pahami terlebih dahulu terkait sasaran strategi yang ada di dalam perusahaan, dan itu kita bisa selaraskan dalam proses internal bisnis perspektif yang ada di strategi map melalui framework balance scorecard. Jadi memang yang perlu dilakukan pertama itu menyusun peta strategi, kemudian setelah itu kita mengetahui internal business proses perspektifnya seperti apa untuk mengetahui sasaran strateginya, lalu baru kita bisa melakukan pengkategorian pekerjaan strategis. Nah, di sini dari Chemico In itu mereka dari tujuh sasaran strategi gitu ya yang ada di gambar, terdapat 8 job families ataupun 8 pekerjaan strategi yang harus dipetakan oleh perusahaan Chemico agar bisa mencapai 3 sasaran utama yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu semua, ada satu hal terakhir gitu ya yang perlu diperhatikan ketika melakukan kategori pekerjaan strategis, yaitu yang pertama, semua pekerjaan strategis itu tidak memandang posisi, artinya entah itu dalam level jabatan manajemen ataupun level staff ataupun middle manager dan lain sebagainya, selama role ataupun peran dari pekerjaan strategis tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian sasaran strategi ataupun strategi utama perusahaan, maka hal tersebut dapat dipetakan dalam pekerjaan strategis. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu semua dalam menentukan pekerjaan yang strategis ataupun strategi job, perusahaan juga perlu memiliki batasan jumlah. Artinya tidak semua peran role yang ada di perusahaan itu strategis. Jadi memang disesuaikan dengan sasaran strateginya. Dan menurut Kaplan dan Norton dalam bukunya, keberhasilan perusahaan dalam mengkategorisasi jabatan strategis itu ketika jabatan strategis tidak lebih dari 10% terhadap total karyawan. Jadi dari buku Kaplan dan Norton kemudian
termasuk contoh dari perusahaan Chemico ini, perusahaan Chemico memiliki 1.500 karyawan dan ada 8 dari pekerjaan strategis yang dilakukan yang telah dipetakan oleh perusahaan Chemico. Artinya itu sekitar 7%. Jadi memang ini telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh David Kaplan dan Robert Norton. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, setelah tahap pertama mengidentifikasi eh, pekerjaan strategis gitu ya Bapak Ibu, ataupun identifying strategic job families. Yang kedua itu terkait build the competency profile dan juga ada assess human capital readiness. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu terkait build the competency profile. Apa sih build the competency profile ini? Jadi kompetensi profile ini berguna ataupun karena namanya profile gitu ya. Artinya itu uraian kapabilitas yang dibutuhkan oleh seseorang ataupun karyawan untuk berhasil menepati pekerjaan strategis yang telah ditentukan. Jadi setelah pekerjaan strategisnya ditetapkan, kita perlu memetakan juga kompetensi apa sih yang perlu dimiliki karyawan yang ada di pekerjaan strategis tersebut. Nah, menurut Kaplan dan Norton, Bapak Ibu ada 3 pilar. Ada 3 pilar, yaitu terkait knowledge, skills, dan juga values. Nah, yang pertama itu terkait knowledge. Ya, knowledge merupakan pengetahuan teoritis gitu ya dan praktis yang dibutuhkan oleh karyawan ya Bapak Ibu semua untuk memahami pekerjaannya. Misalkan dari contoh sebelumnya gitu ya, perusahaan Chemico yang kita bahas itu ada posisi tadi ya, joint venture program manager atau kita singkat GVPM gitu aja ya, untuk mempermudahkan pemahaman. Nah, GVPM ini karena dia tadi fokusnya ataupun dia untuk mencapai sasaran strategi partner in product development ataupun kerjasama untuk mengembangkan produk dan layanan dari perusahaan Chemico, maka knowledge apa sih yang harus dipunyai gitu ya. Nah, sehingga knowledge yang setidaknya harus dimiliki oleh pekerjaan tersebut atau pekerjaan GVPM ini adalah pemahaman tentang industri kimia dan juga jenis ataupun skema ataupun model kerjasama yang akan dilakukan dengan berbagai pihak nantinya. Dan dengan memiliki knowledge tersebut gitu ya Bapak Ibu semua, GVPM, role GVPM ini dapat menilai kelayakan teknis dan komersil misalkan ataupun kelayakan operasional dalam kerjasama pengembangan produk. Sehingga ketika GVPM ini tidak memiliki knowledge terkait industri kimia gitu ya, nah mungkin itu menjadi masalah. Kenapa? Karena bisa saja kerjasama yang dilakukan itu tidak dapat menguntungkan perusahaan. Nah, mungkin juga karena knowledge yang harus dimiliki seperti pemahaman terkait skema ataupun model kerjasama, GVPM itu dapat mengatur struktur ataupun tata kelola kerjasama yang nantinya itu dapat menguntungkan perusahaan Chemico. Nah, itu terkait knowledge ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait skills. Kalau yang kita ketahui berarti kalau knowledge itu pengetahuan praktis dan teoritis, kalau skills ya kemampuan teknis yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Biasanya itu melalui pelatihan ataupun pengembangan ataupun bahkan pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan di pekerjaan strategis tersebut. Sehingga tanpa adanya kemampuan teknis gitu ya ataupun kemampuan praktis yang dilakukan oleh karyawan, knowledge ataupun pengetahuan teoritis yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat terimplementasi dengan baik. Nah, misalkan sebagai contoh lagi, tadi ya GVPM, Joint Venture Program Manager, itu wajib setidaknya memiliki keahlian ataupun kemampuan teknis dalam misalkan menyusun kontrak. Kemudian juga yang paling utama yaitu terkait negotiating. Jadi memang dari role GVPM ini untuk mencapai sasaran dapat melakukan kerjasama untuk pengembangan produk perlu dilakukan adanya negosiasi dengan pihak-pihak eksternal agar mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan Chemico. Nah, yang terakhir itu terkait relationship management. Jadi untuk relationship management ini GVPM itu dapat membangun
dan dapat memaintain kepercayaan pihak-pihak yang akan diajak kerjasama ataupun yang sudah bekerja sama. Nah, itu bertujuan agar eh, nantinya kerjasama itu dapat bersifat jangka panjang dan tidak merugikan perusahaan Kimiko itu sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu terkait values. Jadi values ini itu merujuk pada sikap, nilai, dan karakter personal ataupun karyawan itu sendiri yang dibutuhkan agar pekerjaan dilakukan dengan semangat dan budaya ya sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri. Nah, peran value di sini, Bapak Ibu semua, itu sebagai landasan ataupun prinsip seseorang dalam bekerja, selain knowledge dan skill yang mereka miliki. Nah, sebagai contoh lagi, JVPM gitu ya, seorang JVPM atau Joint Venture Program Manager setidaknya harus memiliki nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, dan result oriented. Mengapa? Nah, integritas ini sangat penting ya, Bapak Ibu, sebagai seorang JVPM karena pekerjaannya yang membangun dan memaintain kepercayaan dari pihak-pihak yang diajak kerjasama itu JVPM perlu memiliki nilai-nilai integritas agar menjaga kepercayaan tadi ya terhadap mitra-mitra yang diajak kerjasama oleh JVPM sehingga kerjasama dengan mitra ataupun pihak-pihak eksternal ataupun pihak-pihak lain itu dapat berjalan dengan baik dan perusahaan reputasi perusahaan Kimiko itu bisa terjaga. Nah, kemudian dari sisi akuntabilitas, mengapa JVPM perlu memegang nilai akuntabilitas? Nah, ini juga diperlukan agar setiap eh, fase proyek kerjasama, misalkan ada proyek kerjasama terkait pengembangan produk, itu ada beberapa fase gitu ya. Nah, dari beberapa fase tersebut, pastinya dapat kita ketahui dari beberapa fase itu ada PIC-nya masing-masing ataupun penanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan nilai-nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh JVPM ini, sehingga nantinya jika ada kerjasama itu akan berjalan dengan baik dan ketika ada hambatan itu bisa melakukan tindakan korektif yang sesuai antara eh, kita sebagai Kimiko, gitu ya, perusahaan Kimiko dengan partner yang kita ajak kerjasama. Dan yang terakhir itu terkait values result oriented, di mana ini akan memacu dari JVPM sendiri atau Joint Venture Program Manager untuk memprioritaskan kerjasama yang misalkan nilainya besar ataupun menguntungkan bagi perusahaan yang dapat mendorong juga pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, setelah memperoleh informasi gitu ya dari knowledge, kemudian skills dan values dari setiap karyawan yang ada di pekerjaan strategis, kelompok pekerjaan strategis, Bapak Ibu juga dapat mencari best practice yang ada di industri tersebut untuk dapat melengkapi informasi yang lebih komprehensif, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi profil ini nantinya akan dijadikan standar yang harus dimiliki oleh role pekerjaan strategis untuk mencapai sasaran strategi ataupun strategi utama perusahaan itu sendiri. Nah, setelah semua informasi dikumpulkan gitu ya Bapak Ibu semua, perlu agar hasil hasil kompetensi profilnya ini optimal, mungkin perusahaan juga dapat membuat level kompetensi ya, Bapak Ibu, misalkan dari level dasar, gitu ya, level beginner, kemudian level medium, gitu ya, dan juga level profesional. Jadi ya, misalkan ada tiga tingkatan level. Jadi nanti ketika melakukan assessment sudah mengetahui karyawan ini berada di level mana, beginner kah, medium, ataupun di profesional gitu ya. Nah, setelah build the competency profile, Bapak Ibu semua, maka perlu dilakukan penilaian atas kondisi existing, kondisi human capital existing terhadap profil kompetensi yang telah dibangun. Jadi setelah mengidentifikasi pekerjaan strategis, kita perlu melakukan pemetaan profil kompetensi dari masing-masing pekerjaan strategis tersebut. Setelah itu kita melakukan penilaian
apakah perusahaan kita sudah khususnya SDM di perusahaan kita itu sudah siap dalam mencapai sasaran strategi yang telah dibentuk di strategi MAP sebelumnya. Nah, mengapa proses penilaian ini penting juga ya Bapak Ibu? Karena proses ini itu melibatkan penilaian kesenjangan antara keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan strategis tersebut dan kualifikasi dari karyawan existing. Jadi proses ini itu membantu menentukan apakah karyawan itu sudah siap untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut agar bisa mencapai strategi perusahaan yang lebih optimal. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan karyawan Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil penilaian nanti, perusahaan dapat merancang program pengembangan sumber daya manusia ataupun Human Capital Development Program yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di langkah terakhir gitu ya, yang lebih terarah ataupun fokus untuk menjembatani gap ataupun kesenjangan antara karyawan yang sesuai dengan standar kompetensi dengan kondisi existing ataupun performa aktualnya mereka itu sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan sumber daya manusia ini terhadap kompetensi profile. Yang pertama itu ada terkait self-assessment ya Bapak Ibu. Nah, self-assessment ini ya dari karyawannya itu menilai sendiri kapabilitas, kompetensi, dan performanya berdasarkan profil kompetensi yang sudah kita buat. Nah, yang kedua itu ada 360 degree feedback, yaitu umpan balik atau feedback dari berbagai pihak, misalkan dari atasan, dari bawahan, ataupun dari peers gitu ya. Kemudian ada competency based interviews. Nah, ini bisa jadi karyawan yang berada di role pekerjaan strategis itu diinterview apakah mereka itu sudah sesuai ataupun sudah tepat, sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang telah ada dipetakan dalam kompetensi profile. Nah, yang keempat itu terkait performance evaluation. Nah, performance evaluation ini penilaiannya biasanya berdasarkan KPI ataupun dari target yang telah ditentukan oleh perusahaan ataupun tolak ukur yang telah dibuat oleh perusahaan berdasarkan peta kompetensinya. Apakah karyawannya benar-benar kompeten atau tidak. Kemudian yang terakhir itu terkait skill test or simulation. Nah, ini lebih ke tes praktis ataupun simulasi yang dirancang untuk mengukur keahlian teknis, biasanya keahlian teknis yang dimiliki oleh karyawan dalam pekerjaan strategis tersebut. Tentu di setiap pendekatan ini ya, Bapak Ibu semua memiliki pros and cons-nya masing-masing. Nah, ini disesuaikan lagi dengan budaya perusahaan tersebut, ataupun jika Bapak Ibu semua ingin mengintegrasikan dari beberapa pendekatan ini dalam satu pendekatan besar gitu ya, agar bisa mendapatkan penilaian yang lebih komprehensif gitu ya. Misalkan yang pertama sebagai tahap awal kita melakukan self assessment untuk masing-masing karyawan yang ada di pekerjaan strategis. Kemudian tahap selanjutnya untuk memvalidasi gitu ya, kita bisa menggunakan 360 degree feedback ataupun kita bisa melakukan kompetensi based interview agar kita bisa memvalidasi hasil dari self assessment yang dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir, untuk kita mengetahui nilai secara real time gitu ya ataupun teknis yang dimiliki karyawan perusahaan secara existing, kita bisa melakukan performance ataupun skill test untuk hasil yang lebih kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi jika memang ingin mengintegrasikan seluruh pendekatan untuk melakukan penilaian kesiapan human capital. Nah, mungkin boleh next. Selanjutnya, Bapak Ibu, jadi setelah dilakukan build competency profile dan juga assess human capital readiness, dari dua aspek tersebut itu dapat di-wrap up dalam Human Capital Readiness Report seperti ada pada gambar yang bisa Bapak Ibu perhatikan di samping berikut ini. Nah, Bapak Ibu semua, dari Human Capital Readiness Report gitu ya, misalkan sebagai contoh ya, tadi
setelah saya jelaskan sebelumnya dari posisi joint venture program manager gitu ya. Misalkan dari sisi kompetensi profile, knowledge yang harus dimiliki industri kimia gitu ya. Kemudian juga ada dari kompetensi teknis, skills, itu ada contracting, negotiating, relationship management. Dan juga dari values-nya itu ada result oriented, terus tadi ada integritas, kemudian juga ada akuntabilitas. Nah, di Human Capital Readiness Report di sini, Bapak Ibu, kita juga bisa memetakan kebutuhan, jumlah kebutuhan karyawan yang ada, dan juga eh, jumlah karyawan yang qualified, artinya yang sesuai dengan kompetensi. Di sini, misalkan untuk joint venture program managers gitu ya, yang dibutuhkan itu 5 orang untuk mengisi posisi pekerjaan strategis tersebut. Namun, yang masih qualified itu ada 2 orang. Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa angka persentase human capital readiness-nya itu di angka 40%, seperti itu. Nah, untuk simbolnya ini misalkan kita juga perlu menetapkan batasan berapa sih minimum orang yang qualified ataupun karyawan yang qualified terhadap standar yang sudah ditetapkan, standar human capital readiness yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu akan lebih mudah membaca ataupun memahami terkait kondisi existing perusahaan dalam mencapai strategi pada periode yang bersangkutan. Nah, langkah selanjutnya apa, Bapak Ibu? Boleh di next slide. Nah, berikut langkah terakhir ya, Bapak Ibu, terkait Human Capital Development Program. Jadi setelah dari report yang kita dapatkan, di mana terkait kompetensi profile, kemudian kita juga melakukan penilaian terkait kondisi human capital existing terhadap standar kompetensi yang telah kita bangun sebelumnya ataupun telah kita buat sebelumnya, kita dapat mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia yang lebih terukur ataupun terarah sesuai dengan prioritas strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, Human Capital Development Program ini itu lebih ke serangkaian mungkin ya, serangkaian inisiatif pekerjaan ataupun kegiatan yang lebih dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas karyawan, kemudian juga meminimalisir gap antara kemampuan existing dari karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya, dan juga meningkatkan kesiapan SDM agar bisa menjalankan internal business proses dalam mencapai sasaran strategi ataupun strategi utama dari perusahaan itu sendiri. Nah, mengapa pengembangan program sumber daya ini ataupun Human Capital Development Program ini perlu dilakukan setelah melakukan penilaian kesiapan ataupun assessment human capital, Bapak Ibu, agar yang pertama itu tadi ya bisa investasi ataupun alokasi investasi yang dilakukan oleh divisi HR misalkan itu sesuai dengan posisi-posisi yang paling berdampak ataupun paling krusial dalam mencapai kontribusi, dalam mencapai strategi perusahaan itu sendiri ataupun karya ataupun role yang memiliki kontribusi paling besar untuk mencapai strategi perusahaan. Misalkan strategi perusahaan periode bersangkutan, misalkan tahun 2025 gitu ya, tadi di Chemico itu terkait pengembangan produk yang spesifik terkait kebutuhan layanan. Nah, disupport dengan pekerjaan strategis yaitu joint venture program manager yang fokus untuk kerjasama dalam pengembangan produk. Kurang lebih seperti itu. Dan di sisi lain, pengembangan program ini juga perlu dilakukan agar kita dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kapabilitas internal. Artinya kita bisa membangun iklim kompetitif yang ada di internal perusahaan agar masing-masing karyawan itu dapat terdorong ataupun termotivasi untuk terus mengembangkan diri mereka. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, ini perlu dilakukan agar meningkatkan efektivitas pelaksanaan dari strategi organisasi agar kita juga tidak buang resource, kita tidak membuang waktu ataupun hal-hal yang tidak align ataupun tidak selaras dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Nah,
biasanya Bapak Ibu semua untuk pengembangan program human capital gitu ya, ada beberapa yang dijalankan oleh perusahaan secara general gitu ya, secara umum yang kita ketahui seperti adanya pelatihan yang formal, kemudian ada on the job training gitu ya, atau yang tadi sudah disinggung oleh Bu Afi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada mentoring ataupun coaching, kemudian ada job rotation misalkan ataupun cross training, kemudian juga ada peer learning ataupun peer to peer sharing, ataupun juga ada terkait sertifikasi ataupun external learning. Nah, dari program-program pengembangan ini itu setidaknya dapat meningkatkan kesiapan human capital dalam mencapai strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, misalkan sebagai contoh gitu ya Bapak Ibu, di perusahaan Chemico di sini, di mana tadi kita bahas terkait joint venture program managers dengan tema strategisnya, fokusnya itu tadi ada product leadership gitu ya, dengan sasaran strategisnya itu ada partner in product development ataupun kerjasama untuk pengembangan produk. Kemudian number of required-nya ataupun jumlah karyawannya yang diperlukan dalam posisi joint venture program manager itu 5 orang. Tapi yang qualified itu masih 2 orang ataupun sekitar 40%. Kemudian program apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan Chemico agar bisa meningkatkan human capital readiness-nya ini 40% ini untuk bisa mencapai 100% gitu ya. Nah, di sini dari perusahaan Chemico itu telah membagi 4 inisiatif strategi ataupun strategi untuk meningkatkan human capital readiness. Yang pertama itu merekrut karyawan baru, gitu ya. Terus melakukan pelatihan formal sesuai kompetensi dari karyawan yang belum qualified, kemudian juga bisa melakukan on-job development ataupun peer communities. Nah, dari 4 ini untuk memenuhi uh, number required-nya ataupun jumlah karyawan yang harus mengisi role joint venture program managers gitu ya, perusahaan Chemico menentukan bahwa harus melakukan recruiting, kemudian juga harus melakukan training dan juga harus melakukan peer communities. Jadi setelah dilakukan wrap up dalam human capital readiness report tadi ya Bapak Ibu, kita bisa melakukan strategi ataupun pengembangan apa sih yang harus dijalankan oleh perusahaan agar human capital readiness-nya itu meningkat. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, setelah inisiatif strategi ataupun strategi pengembangan yang sudah dilakukan untuk masing-masing pekerjaan strategis gitu ya. Tadi ada sekitar 8 pekerjaan strategis untuk perusahaan Chemico dengan masing-masing inisiatif strateginya agar bisa human capital readiness-nya meningkat. Kemudian setelah itu didetailkan Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk target human capital readiness report-nya, untuk human capital readiness-nya, itu perusahaan Chemico menarget di atas 90%. Artinya mungkin 4 orang yang qualified dari 5. Gitu ya. Dengan strategic inisiatifnya, tadi juga telah dijelaskan, yaitu misalkan recruiting, training development, dan juga peer communities gitu ya. Yang ada 3 ini, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu perlu dialokasikan anggaran, budgetnya berapa. Jadi setelah dilakukan inisiatif strateginya, kemudian untuk menjalankan atau mengimplementasikan strategi tersebut itu butuh biaya berapa. Kemudian yang terakhir itu terkait lead indikator ataupun mengukur apakah strategic inisiatif ataupun inisiatif strategi yang kita sudah lakukan itu sesuai ataupun tepat pada sasaran. Nah, misalkan kalau di perusahaan Chemico ini itu ada terkait fill rate gitu ya, ataupun kalau misalkan pengembangan yang dilakukan itu programnya adalah training. Nah, itu bisa diukur dari jam training yang dijalankan oleh karyawan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya share ke Bapak Ibu semua terkait langkah-langkah gitu ya untuk mengukur ataupun untuk mengetahui human capital readiness yang ada di perusahaan. Ada 3 langkah ya, Bapak Ibu semua.
identifying strategic job families ataupun pengkategorian pekerjaan strategis. Kemudian yang kedua, secara paralel itu kita bisa mengidentifikasi, untuk kita bisa memetakan profil kompetensi dari karyawan yang sudah dipetakan, diidentifikasi pekerjaan strategisnya, dan juga kita melakukan penilaian antara standar kompetensi yang telah dibangun dan juga performa existing ataupun kondisi existing dari human capital. Yang terakhir, setelah kita memperoleh human capital readiness report dari profil kompetensi dan juga penilaian, kita dapat mengembangkan human capital development program yang lebih terarah. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Mas Heno. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Deva atas pemaparan materinya. Izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Deva. Pada materi kedua ini menjelaskan tahapan praktis dari penerapan Human Capital Readiness, mulai dari identifikasi strategic job families yang dibagi berdasarkan internal business prosesnya itu seperti apa. Lalu penyusunan kompetensi profile yang dibagi menjadi 3, yaitu knowledge, skill, dan juga value. Asesmen kesiapan individu yang bisa melakukan beberapa pendekatan, bahkan dari tadi Bapak Deva menyampaikan bahwa pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dari self-assessment, kemudian dilanjutkan dari kompetensi based interview, dan dilanjutkan kepada antara performance evaluation ataupun skills atau simulation seperti itu. Hingga program pengembangan human capital berbasis kebutuhan strategis yang dimana dikembalikan pada strategi map seperti itu. Ini menggambarkan bahwa pendekatan yang terstruktur dan berbasis data untuk memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi oleh SDM yang tepat. Nah, framework ini tidak berhenti pada pemetaan, tetapi juga menekankan pada pentingnya tindak lanjut untuk pelatihan, rekrutmen, pengembangan di tempat kerja, dan pembentukan komunitas kerja, yang dimana tujuannya untuk mengurangi atau menjembatani antara gap kondisi saat ini dan gap pada ekspektasi strategi map seperti itu. Dan hal ini bertujuan untuk agar strategis bisa tercapai secara optimal. Baik, sekian dari recap yang telah saya sampaikan. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi kehadiran, silahkan mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom, karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut. Selain itu, terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp tersebut. Yang kedua, selanjutnya kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, dapat dikirimkan melalui kolom chat Zoom, karena pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan yang teratas. Untuk yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim webinar Corporate Strategi pada 2025 ini akan menghadirkan materi dari praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Agar Bapak atau Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok KMMB Consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Baik, untuk sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk agar menuliskan pada kolom chat. Atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi secara langsung dapat dengan bicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi sudah ada dari Bapak Bayu Aji Wijaya. Izin untuk Bapak Bayu Aji Wijaya, apakah ingin ditanyakan secara langsung atau saya bantu bacakan? Oke, bagaimana Bapak Bayu? Mungkin saya bantu bacakan saja ya. Baik, mohon izin tanya. Saat ini untuk perusahaan di lingkungan BUMN lebih banyak arah perusahaan di-drive oleh kementerian. Sebagai contoh, perusahaan harus mendukung mengimplementasikan ESG atau sustainability ataupun PDP, data protection. Nah, secara struktur dari human capital readiness, jauh mana hal tersebut
di atas harus diadres atau diabsorb. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, saya serahkan kembali kepada para pemateri. Baik, untuk Ibu Afi dan Bapak Deva, apakah silakan untuk jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Seno. Terima kasih Pak Bayu Aji Wijaya atas pertanyaannya. Iya, betul ya. Memang untuk terutama berkaitan dengan ESG ya. ESG itu memang di BUMN itu cukup jadi perhatian ya. Maksudnya dari beberapa klien yang sudah kami eh handle pun memang seringkali ESG ini menjadi eh, apa namanya cukup menjadi pertanyaan ya dari beberapa klien, apakah memang harus dilakukan karena mungkin tergantung dengan tingkat apa kesiapan atau readiness dari setiap perusahaan, kemudian juga sebenarnya kan pasti dalam mengimplementasikan ESG itu perlu biaya juga ya untuk apalagi kalau existingnya saat ini adalah misalkan perusahaan masih fokus untuk memperbanyak meningkatkan pendapatan jadi masih belum bisa apa namanya mengimplementasikan kebutuhan ESG itu di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau dari pandangan kami sebenarnya tergantung dengan apa namanya scale atau skala besar perusahaan itu sih Pak Bayu. Eh, jadi komponen untuk ESG itu kan cukup banyak ya. Terutama kan ada tiga ya, environment, social, government. Nah, komponen untuk setiap indikator itu tadi, environment, social, and government itu, kalau untuk environment itu sebenarnya eh iya tentu eh, berkaitan dengan lingkungan. Jadi bagaimana perusahaan bisa mengurangi penggunaan kertas gitu. Sesimpel untuk implementasi simpelnya seperti itu mungkin. Apa mengurangi penggunaan kertas di selama proses administrasi perusahaan. Jadi mungkin eh, secara bertahap bisa dilakukan melalui teknologi. Kemudian juga pengurangan apa namanya penggunaan listrik di lingkungan kantor itu bisa jadi salah satu komponen atau ya salah satu komponen dari implementasi ESG. Kemudian berkaitan dengan sosial itu juga eh, mungkin salah satunya adalah CSR. Jadi perusahaan itu punya apa namanya punya eh, punya ini apa namanya keinginan atau punya keinginan untuk bisa memberdayakan lingkungan selain di lingkungan di sekitar perusahaan selain internal perusahaan gitu. Jadi sesimpel misalnya eh, melakukan eh, pada saat COVID itu ya misalnya kemarin kan banyak yang butuh apa namanya butuh bahan-bahan pokok untuk di rumah karena tidak bisa keluar rumah untuk apa namanya orang-orang yang mungkin membutuhkan atau mungkin melakukan sumbangan ke apa namanya tempat-tempat ibadah terdekat di perusahaan itu bisa bentuk dari implementasi ESG. Untuk yang government itu sebenarnya secara simple perusahaan punya izin untuk apa namanya untuk izin untuk mengoperasikan bisnis jadi compliant terhadap regulasi kemudian juga eh, compliance terhadap peraturan-peraturan pemerintah itu bisa menjadi salah satu implementasi dari aspek ESG seperti itu sih Pak. Jadi memang kalau untuk mungkin perusahaan yang masih berfokus pada eh, apa namanya peningkatan pendapatan itu mungkin bisa diaplikasikan melalui indikator-indikator itu. Jadi yang simpel-simpel di dalam internal perusahaan dulu, tidak melulu tentang ESG itu tidak melulu tentang harus penggunaan misalkan dalam perusahaan logistik gitu ya, penggunaan motor listrik dalam
pengiriman barangnya itu bisa menjadi menjadi apa salah satu contoh implementasi, tapi tentu akan membutuhkan biaya kan ya untuk pembelian motor listriknya dan sebagainya, itu menjadi salah satu investasi. Jadi memang perlu diukur juga sih. Jadi dari kemampuan internal perusahaan itu eh, s- bisa melakukannya itu sampai di tahap mana, seperti itu sih Pak Bayu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Afi atas jawabannya. Untuk Bapak Deva, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, mungkin sedikit menambahkan gitu ya dari Bu Afi. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Afi terkait implementasi ESG, kemudian terkait data protection juga itu menjadi concern dari kementerian dan juga akan diturunkan ke lingkungan-lingkungan ke BUMN. Nah, itu juga perlu di-highlight Bapak Ibu semua bahwa sejauh mana kemampuan dari internal perusahaan kita ataupun skala dari perusahaan kita itu sendiri. Jadi memang mungkin dari sisi struktur ataupun human capital readiness-nya itu tidak bisa kita absorb semuanya, namun mungkin kita bisa mencari strategi-strategi yang sifatnya itu masih bisa diadres oleh perusahaan, misalkan dari yang sudah dijelaskan oleh ataupun contoh yang dijelaskan oleh Bu Afi sebelumnya. Nah, mungkin kalau misalkan untuk perusahaan yang levelnya sudah besar gitu ya, ataupun yang sudah corporate, udah yang uh, induk perusahaan gitu ya misalkan. Nah, dari sisi mungkin dari sisi struktur ataupun human capital readiness-nya gitu ya, itu bisa disesuaikan lagi dengan sasaran strategi ataupun biasanya ada terkait roadmap strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, bisa jadi dari roadmap strategi itu masih dijalankan untuk ke beberapa tahun ke depan sehingga dari sisi struktur atau human capital readiness-nya dari perusahaan itu masih bisa disiapkan. Misalkan kalau untuk terkait ESG gitu ya, kita bisa dari sisi struktur, misalkan kita bisa membuat pekerjaan strategis ataupun kita mengidentifikasi pekerjaan strategis untuk mendukung implementasi ESG, misalkan kita membuka peran terkait ESG and compliance dan lain sebagainya. Nah, untuk perusahaan korporat memang biasanya akan disesuaikan dengan roadmap strategi yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut dengan highlight di mana perusahaan itu juga perlu waktu untuk mempersiapkan agar implementasi ESG ataupun untuk absorb implementasi ESG ataupun data protection itu lebih optimal. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih atas Bapak Deva atas tambahannya. Izin bertanya untuk Bapak Bayu Aji Wijaya, apakah ada tanggapan? Iya, iya, terima kasih atas arahannya gitu ya. Ya, emang sekarang kita kan follow tren yang sedang naik daun gitu ya, sehingga kami harus menyiapkan segalanya juga. Mengingat hal-hal tersebut juga dari sisi stakeholder juga maupun beberapa perusahaan lain juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan implementasi tersebut juga dilakukan assessment gitu sehingga eh, kami mau nggak mau harus mengadsorb eh, apa namanya kebijakan tersebut gitu. Dan ini tentunya kan di luar pakem tadi yang sudah disampaikan gitu kan. Nah, ini menjadi perhatian kami juga gitu. Kita harus mengelainkan pakem yang sudah ada dengan arahan-arahan yang baru gitu. Itu aja sih dari kami. Terima kasih rekan-rekan. Yuk. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas Bapak Bayu Aji Wijaya atas pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Ari Wibowo. Untuk Bapak Ari Wibowo, apakah izin mau bertanya langsung atau saya bacakan?
Oke, mungkin saya bantu bacakan ya Bapak Ari Wibowo. Untuk program pelatihan, seperti pelatihan atau peer community dan rekrutmen seringkali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Lalu bagaimana mengoptimalkan ini dalam organisasi dengan resource yang terbatas? Oke, baik. Eh, Berikut merupakan pertanyaan dari Bapak Ari Wibowo, dari Ibu Afi atau Bapak Deva. Dipersilakan. Oke, mungkin saya izin bantu jawab pertama gitu ya, terkait pertanyaan dari Bapak Ari Wibowo gitu ya. Eh, Program seperti pelatihan, peer community, dan rekrutmen itu seringkali memakan waktu dan biaya, dan bagaimana mengoptimalkan ini jika skala perusahaannya itu masih dalam dengan ataupun dengan resource yang cukup terbatas. Nah, eh, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi memang kita perlu mengetahui ataupun memahami terlebih dahulu prioritas strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan di periode yang bersangkutan gitu ya. Misalkan di tahun 2025 gitu ya, kita menuju transformasi digital. Nah, oleh karena itu terkait program-program seperti pelatihan ataupun peer community ataupun rekrutmen gitu ya tadi disesuaikan dengan pekerjaan strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategi perusahaan. Misalkan dari transformasi digital ada beberapa pekerjaan strategis, misalkan terkait sistem teknologi ataupun terkait data ataupun terkait hal-hal yang sifatnya mendorong digitalisasi, role-role yang mendorong digitalisasi perusahaan itu sendiri. Nah, dari situ nantinya pelatihan peer community ataupun rekrutmen itu bisa lebih terfokus ataupun terarah, sehingga biaya yang dikeluarkan itu lebih optimal karena sesuai dengan prioritas strategi dari perusahaan itu sendiri. Namun bagaimana jika misalkan anggarannya terbatas gitu ya, apapun resource-nya itu terbatas. Nah, balik lagi Bapak Ibu semua, apakah pelatihan, apakah assessment ataupun pembuatan strategi, inisiatif strategi gitu ya, untuk peningkatan human capital readiness-nya itu sudah sesuai. Artinya, misalkan karena pekerjaan strategisnya itu tadi fokus ke sistem dan teknologi gitu ya. Apa sih eh, inisiatif strategi yang tepat ataupun yang lebih prioritas? Jadi misalkan dari beberapa inisiatif strategi, misalkan ada tiga gitu ya terkait. Yang pertama itu training and development, kemudian yang kedua itu sertifikasi, kemudian yang ketiga itu baru mungkin peer community gitu ya. Jadi kita perlu melakukan prioritas strategi mana yang itu benar-benar mendukung dan dapat meningkatkan readiness dari karyawan yang berada di pekerjaan strategis tersebut, sehingga dari adanya prioritas tersebut kita bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan gitu ya. Misalkan dari tiga ataupun empat inisiatif strategi pengembangan human capital readiness itu cukup satu ataupun dua saja yang dijalankan oleh perusahaan, dan itu dapat meningkatkan human capital readiness-nya, kurang lebih seperti itu. Ataupun jika ingin melakukan semuanya gitu ya, itu bisa mencari alternatif, misalkan kalau pelatihan gitu ya yang biasanya dilakukan offline itu bisa dilakukan secara online. Kemudian untuk yang peer community mungkin di internal perusahaan itu bisa menggunakan platform sharing seperti WhatsApp community gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan secara online, tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan. Baik, bagaimana dari Ibu Afi? Apakah ada tambahan? Iya. Betul yang disampaikan dengan dari Pak Deva ya. Tentu eh, tentu perlu melakukan prioritas penyusunan prioritas mana-mana apa program-program mana saja yang menjadi apa ya namanya capaiannya itu cukup krusial gitu terhadap tujuan perusahaan. Misalkan memang dalam misalkan mungkin kalau dilihat secara roadmap dalam 2 tahun pertama itu perusahaan ingin
ada di eh, tahap di mana secara teknologi bisa eh, cukup advance gitu untuk support ke depannya pelayanan dalam jangka panjang gitu ya, pelayanan terhadap konsumen itu bisa lebih efektif, kemudian juga bisa secara koordinasi, komunikasi dan pemberian solusi masalah yang dihadapi oleh konsumen itu bisa lebih cepat ditanggapi. Berarti mungkin prioritas utamanya karena dalam 2 tahun pertama itu perlu dilakukan advance terhadap teknologi, berarti prioritas utamanya adalah eh, perusahaan harus memberikan pelatihan atau pelatihan untuk kompetensi berkaitan dengan teknologi kepada SDM-SDM terkait gitu. Nah, kemudian kalau secara internal itu kebutuhan dalam 1 sampai 2 tahun pertama itu adalah terkait dengan kualitas apa namanya, kualitas pekerjaan, kemudian efektivitas di dalam internal, kemudian juga misalkan output dari pekerjaan di dalam internal itu adalah pemberian dokumen kepada konsumen itu berarti secara internal perlu dilakukan pelatihan untuk apa namanya, bagaimana bisa menyajikan di dalam internal itu, bagaimana bisa menyajikan dokumen-dokumen itu mudah dibaca, kemudian mudah dimengerti dari orang yang mungkin awam dan eh, apa secara proses pengerjaan itu tidak ikut andil sejak awal gitu. Jadi semua pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen tersebut itu bisa memahami tanpa perlu apa namanya, eh, permintaan penjelasan lebih lanjut gitu loh. Jadi sebenarnya bergantung dengan apa prioritas utamanya mungkin dalam 1 sampai 2 tahun pertama capai tujuan perusahaan seperti itu sih. Kembali Bu, izin Bu, saya mau bertanya Bu. Oh iya, boleh Pak. Silakan Pak. Kebetulan ini Bu kan, tadi saya lupa lagi Bu bilang Bu. Kan saya kan sekarang kan profesinya kan di birokrasi Bu. Iya Pak. Nah ini materinya sangat bagus juga kan Bu kan. Di mana badan scorecard sama SWOT gitu kan Bu kan. Iya. Di di pemerintahan kan Bu kan ada RPJMD diturunkan ke Renstra, OPD sama Renja, OPD sama RKPD itu kan bukan Bu. Di mana di dalam selama range kan ada indikator, ada tolak ukur juga kan bukan. Metode mana yang kita bisa pakai Bu pada atau SWOT Bu untuk menilai Bu, mengukur kinerja. Iya Pak. Maksudku Bu, metode mana yang kira-kira bisa dipakai Bu untuk menilai pengukuran kinerja dan aspek keuangannya Bu. Apakah balance scorecard atau SWOT Bu? Oh iya, baik Pak. eh Mungkin izin langsung saya jawab ya Pak. Silakan Pak Pak. Agustinus, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, mungkin saya petakan dulu pertanyaannya. Berarti mungkin sebenarnya apa sih perbedaan SWOT dengan balance scorecard gitu ya, Pak? Kalau untuk Iya, SWOT itu sendiri kan sebenarnya untuk pengukuran eh, keuangan. apa namanya, kekuatan dari perusahaan itu apa saja. Jadi memetakan Iya. apa sih yang menjadi kekuatan perusahaan, terus apa saja sih yang jadi mungkin dari perusahaan, indikator-indikator mana sih yang harus perlu dilakukan optimalisasi, kemudian perlu dilakukan perbaikan. Terus kalau secara dari kacamata eksternal berarti apa saja yang menjadi tantangan bagi perusahaan untuk bisa tetap agile di dalam industri, kemudian apa saja sebenarnya yang bisa mendukung perusahaan atau peluang-peluang di dalam pasar itu yang bisa mendukung perusahaan untuk bisa berkembang ya. Kalau itu yang SWOT. Kalau untuk balance scorecard itu sendiri sebenarnya menjadi acuan perusahaan untuk bisa acuan perusahaan dalam pengukuran kinerja. Jadi kalau SWOT itu apa ya, lebih penilaian terhadap internal saat ini gitu Pak. Jadi internal saat ini tuh posisinya ada di mana sih perusahaan,
Kemudian kalau yang untuk balance scorecard itu justru untuk tujuannya. Jadi untuk tujuan ke depan apa kinerja perusahaan misalkan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Contohnya terkait dengan misalkan tujuan perusahaan itu mau jadi top 10 logistik gitu ya di Indonesia. Perusahaan logistik di Indonesia. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, untuk bisa mencapai top 10 logistik di perusahaan top 10 logistik di Indonesia eh bagaimana gitu loh. Hal itu tuh diukur dari KPI itu. Nah, KPI tadi yang mungkin bisa di slide-nya ditunjukkan di next setelah ini. Berarti izin dulu Bu, izin Bu. Ini kan Ah iya tadi Pak. kan ini kan tadi kan materinya kan untuk berbicarakan di aspek perusahaan gitu kan bukan? Iya betul Pak. Ini kan aku kan mau nanyakan sedikit bukan dalam masalah kita kan bekerja kan di birokrasi. Berarti balance scorecard itu kan tadi Bu bilang kan tujuan perusahaan. Berarti kalau di birokrasi kan berarti tujuan kepala daerah lah Bu itu Bu ya. Balance Iya scorecardnya betul visi betul. misi kepala daerah. Visi misi kepala daerah itu balance scorecard kan bukan berarti SWOT itu di OPD lah Bu ya. Ya, Di, mohon maaf di Pak bisa. OPD Bu. Halo Bu. Iya, gimana Pak? Silakan Nah, Pak. berarti brand scorecardnya itu kalau di daerah ada berarti tujuan bupati lah itu Bu ya. Iya betul Pak. Visi misi bupati. Berarti kalau ada SWOT-nya bisa dipergunakan asing SKPD Bu ya untuk mencapai brand scorecardnya Bu. Iya, jadi kalau berarti ini Oh, konteks di dalam pemerintahan daerah gitu ya Pak ya. Berarti kalau iya misalkan pemerintahan daerah Bu. untuk kalau visi misi tentu saja bagaimana eh, ya mungkin disampaikan melalui kepala daerah itu ya. Bagaimana sebenarnya perusahaan apa namanya secara skala kota gitu ya misalkan secara skala kota itu dari pemerintah daerah itu inginnya seperti apa ke depannya. Nah, itu di apa untuk pengukurannya itu bisa digunakan menggunakan apa balance scorecard ini atau melalui KPI di balance scorecard. Nah, kalau untuk pengukuran SWOT itu sebenarnya untuk melihat pandangannya itu melihat secara internal apa saja yang perlu apa namanya perlu diimprove atau perlu dikembangkan di dalam internal dan apa yang bisa menjadi selama ini menjadi kekuatan internal itu apa Pak gitu. Jadi di dalam kota tersebut misalkan di Surabaya gitu ya Pak. Di Surabaya itu eh, unggulannya apa sih? Apa yang membuat Surabaya itu berbeda dengan kota lainnya? Misalkan eh apa namanya? Tamannya cukup banyak. Kemudian untuk taman apa namanya? Tempat-tempat baca itu cukup banyak di terdapat di beberapa eh, tempat publik gitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan apa namanya dari sisi apa sudut pandang eksternal itu apa sih yang bisa eh, masih bisa apa yang bisa apa aja yang menjadi tantangan di Surabaya gitu misalkan dari 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 masyarakatnya mungkin butuh edukasi eh, terkait dengan apa namanya misalkan ya Pak, ini terkait dengan proses BPJS gitu. Nah, itu bisa dipetakan melalui matriks SWOT itu Pak. Jadi itu kalau untuk SWOT itu hanya untuk kondisi saat ini gitu. Penilaian untuk saat ini seperti apa? Kalau yang balance scorecard itu bagaimana perusahaan untuk eh, mencapai tujuan dari pemerintahan daerah itu diukur apa namanya step by stepnya itu harus apa nih secara konkretnya gitu di dalam secara dari pandangan keuangannya kemudian pandangan terhadap eh, kepuasan dari masyarakatnya seperti itu sih Pak atau mungkin dari Mas Deva ada tambahan Pak Deva Cukup, Mbak. oke. Baik, baik. Terima kasih untuk Ibu Afi atas tanggapannya dan tadi untuk Bapak atas pertanyaannya.
Mengingat ada keterbatasan waktu, eh, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi dari Ibu Rizka. Untuk Ibu Rizka, apakah ingin menanyakan secara langsung atau ingin saya bantu tanyakan? Oke, mungkin saya bantu bacakan saja ya. Karena Eh, alana 25 nilai SKP. Ya kan Oke, 25 kan izin saya bantu setahun. bacakan untuk pertanyaan dari CP Ibu 100 Rizka. Mohon izin bertanya, barangkali ada rujukan bagi kan kami tahun. untuk menentukan level kompetensi akhir SDM. Jika kita mengambil metode evaluasi self-assessment dan atasan, seringkali self-assessment itu cenderung lebih kecil dibandingkan penilaian atasan. Ataupun sebaliknya, pendekatan interview base bisa dimasukkan juga, namun jika SDM yang diukur sangat banyak, ini tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Barangkali ada pandangan bagaimana sebaiknya yang perlu kita lakukan dan pahami. Baik, untuk Bapak Deva atau Ibu Afi, silakan. Baik, terima kasih Bu Rizka pertanyaannya. eh Oke, mungkin dari Bu Rizka apa bisa diceritakan dulu ya Bu, ini latar belakangnya seperti apa, kemudian sebenarnya eh tujuan dari perusahaannya seperti apa Bu? Oke, oke mungkin masih belum bisa on-mic ya Bu Rizka. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk dalam menentukan level kompetensi akhir untuk SDM ya, karena mungkin melalui self assessment atau sudah melakukan self assessment langsung ke apa namanya karyawan satu persatu, kemudian penilaian dari atasan juga sudah dilakukan, tetapi mungkin masih belum targeted gitu ya, impact-nya masih belum terlihat gitu. Mungkin bisa dilakukan juga dengan benchmarking, Bu. Jadi, walaupun tetap secara internal itu perlu dilakukan apa saja gitu. Kondisi saat ini eh, perlu dilakukan apa namanya penilaian gitu terhadap kondisi di internal, kondisi saat ini itu seperti apa. eh Kemudian juga sebisa mungkin sebenarnya harusnya eh, kebutuhan di internal itu seperti apa? Karena memang yang pada akhirnya nanti menjalankan itu kan dari SDM internal ya. Jadi apa saja kebutuhan mereka dari tujuan yang sudah diberi, sudah disosialisasikan ya. Tujuan perusahaannya misal tujuan perusahaannya A. Untuk bisa mencapai itu mereka harus melakukan atau perlu kompetensi tambahan apa nih? Sebenarnya itu tetap perlu dilakukan penilaian secara internal. Tapi mungkin apabila itu masih belum cukup, bisa dilakukan benchmarking terhadap perusahaan sejenis, Bu. Jadi misalkan di dalam industri itu, misalkan ini dalam hal ini adalah perusahaan logistik gitu. Nah, perusahaan logistik di dalam industri itu eh, mostly atau kebanyakan itu kompetensinya itu terkait dengan operasi apa namanya operasi dari penggunaan alat mekanik atau alat berat di dalam lapangan. Kemudian itu untuk SDM yang operasi di lapangan ya. Kemudian juga berkaitan dengan eh apa namanya? Ya, sebenarnya secara teknis itu banyaknya itu. Kemudian kalau yang di perusahaan atau di perusahaan yang bergerak di industri oil and gas berarti kan perlu eh pengetahuan terhadap setidaknya terhadap misalkan oil and gas dalam hal ini adalah eh, pipa gas gitu ya. Pengetahuan terhadap sebenarnya kondisi pipa gas yang baik, yang secara standar harus terpenuhi itu seperti apa. Nah, itu perlu dilakukan penilaian dulu terhadap internalnya, baru dilakukan benchmarking sebenarnya di perusahaan kompetitor atau perusahaan sejenis itu biasanya apa saja yang dilakukan apa pelatihan kompetensinya gitu loh. Nah,
Mungkin mungkin kalau boleh saya suggest, mostly itu banyaknya sertifikasi itu kan ada di BNSP ya, terutama untuk apa namanya, kompetensi-kompetensi yang teknis. Nah, itu mungkin bisa dilakukan benchmarking itu juga sih Bu, terhadap perusahaan sejenis. Pada perusahaan sejenis dengan kebutuhan yang sama itu mereka biasanya eh, pakai pelatihan seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Afi, untuk Bapak Deva, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Iya, mungkin sedikit menambahkan gitu ya, Bu Rizka. Eh, Setuju juga apa yang disampaikan oleh Bu Afi. Jadi di sini terkait bagaimana menentukan level kompetensi akhir SDM gitu ya, atau mungkin yang dimaksud terkait matriks kompetensi dari SDM itu sendiri. Nah, mungkin selain dari benchmarking gitu ya, dari industri ataupun dari perusahaan sejenis seperti yang dijelaskan oleh Bu Afi gitu ya, mungkin dari perusahaan Buriska itu bisa juga melakukan mungkin bisa melakukan FGD ataupun wawancara gitu ya dengan stakeholder teratas. Artinya dari pihak-pihak BOD ataupun dari pihak-pihak BOC, harapan mereka terkait kompetensi sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu seperti apa. Sehingga dari situ mungkin nanti dari Bu Rizka juga bisa melakukan pembobotan gitu ya dari aspirasi-aspirasi yang sudah ada dari stakeholder teratas, mungkin juga dari benchmarking, itu juga bisa melakukan pembobotan. Misalkan gitu ya, sekarang yang sudah dijalankan itu terkait self assessment dan juga penilaian dari atasan gitu ya. Nah, mungkin bisa dengan melakukan pembuatan untuk self assessment itu 30% dan juga penilaian atasan itu 70%. Nah, pembobotan ini tadi berdasarkan aspirasi dari pihak BOD ataupun BOC dan juga benchmarking dari industri terkait. Jadi memang pembobotannya ini sudah sesuai ataupun best practice yang ada di perusahaan itu. Nah, mungkin jika ingin menambahkan terkait metode interview base gitu ya. Nah, untuk interview base sendiri memang jika dilakukan ke semua karyawan itu tidak memungkinkan ya Bapak Ibu. Nah, itu juga mengapa disesuaikan dengan sasaran strategi ataupun tujuan utama dari perusahaan itu sendiri di periode yang bersangkutan. Misalkan untuk yang tadi, kalau misalkan strateginya itu transformasi digital, maka eh, mungkin bisa untuk strateginya itu mengarah ke sana, digitalisasi. Pengembangannya itu terkait digitalisasi. Sehingga nantinya untuk misalkan menjalankan interview base-nya itu tidak semua karyawan, itu lebih ke pekerjaan-pekerjaan strategis tadi ya, yang mendukung untuk tercapainya transformasi digital. Jadi tidak semua karyawan, namun lebih ke samplingnya aja. Nah, samplingnya ini berdasarkan pekerjaan strategis yang sudah diidentifikasi, seperti tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Baik, terima kasih untuk Bapak Deva dan Ibu Afi atas tanggapannya. Bagaimana Bu Rizka, apakah ada pertanyaan tambahan atau sudah dapat dicukupkan? Oke, baik. Mungkin dari Bu Rizka masih belum ada pertanyaan tambahan. Oke, mengingat ada keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab ini harus kami cukupkan. Namun jangan khawatir apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang masih ingin disampaikan. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar series selanjutnya. Sebelum mengakhiri webinar series spesial series pada pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk semuanya untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini.